Hasil pertandingan Everton versus Manchester United. Everton meraih poin penuh saat bermain di kandangnya di Goodison Park saat menjamu Manchester United dalam pekan ke-32 di ajang Premier League Sabtu dini hari. Mereka menang atas Manchester United dengan skor 1-0. Atas hasil ini, Everton berada di urutan ke-17 pada klasemen Premier League. Bertanding di Goodison Park, pertandingan kedua tim sangatlah panas. Kemudian pada menit ke-27 Gordon sukses mencetak golnya. Lalu di babak kedua pertandingan berlangsung sangat sengit, tetapi Everton tetap dapat mempertahankan kemenangannya pada babak kedua ini. Berkat 3 poin ini Everton tetap di peringkat ke-17, namun menjauh dari zona degradasi. Manchester United tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara EPL. Lalu di laga selanjutnya ada Southampton versus Chelsea. Chelsea berhasil menang telak 6-0 atas Southampton dalam lanjutan pekan ke-32 Premier League, kompetisi tertinggi Liga Inggris musim 2021-2022. Adapun pertandingan Southampton versus Chelsea ini dalam jadwal Liga Inggris yang diselenggarakan di Stadion St Mary's pada Sabtu kemarin malam. Chelsea tampil cemerlang saat mengatasi perlawanan Southampton. The Blues seolah-olah menjadikan markas lawan bak taman bermain selepas mencetak 6 gol. Mason Mount dan Timo Werner menjadi 2 pemain yang bermain apik malam hari ini selepas mencetak brace atau 2 gol. Sementara itu, 2 gol Chelsea lainnya yang bersarang ke gawang Southampton dikemas oleh Marcos Alonso dan Kai Havertz. Lalu di laga selanjutnya ada Arsenal versus Brighton. Arsenal takluk 1-2 kala menjamu Brighton and Hove Albion pada pekan ke-32 Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Emirates Sabtu kemarin malam. Gol kemenangan Brighton disumbangkan oleh Leandro Trossard dan Enoch Umefu. Arsenal membalas pada menit akhir via sepakan jarak jauh Martin Odegaard yang sedikit membentur Danny Welbeck. Kekalahan ini membangkitkan memori pahit Arsenal pada periode akhir musim 2018-2019. Hasil imbang 1-1 melawan Brighton kala itu menjadi salah satu kulit pisang yang membuat The Gunners terpeleset dari 4 besar klasemen. Dalam laga terkini di Stadion Emirates pada pekan ke-32 Premier League 2021-2022, Brighton benar-benar kembali jadi kulit pisang bagi Arsenal. Lalu di laga selanjutnya ada Aston Villa versus Tottenham Hotspur. Aston Villa versus Tottenham Hotspur di lanjutan Liga Inggris 2021-2022 sudah diketahui pada Minggu dini hari. The Lily-Whites berhasil menang 4-0 atas Aston Villa. Bertandang ke Villa Park, tim besutan Antonio Conte ini justru bermain sangat lepas. Mereka memberikan tekanan kepada tim tuan rumah sepanjang laga. Alhasil Tottenham berhasil unggul 4 gol lewat hat-trick Son Heung-min serta 1 gol dari Dejan Kulusevski pada menit ke-50. Kemenangan membuat Tottenham naik ke posisi 4 dengan 57 poin, sementara Villa di posisi ke-12 dengan 36 poin. Lalu di Liga Jerman ada hasil pertandingan dari Bayern Munchen versus Augsburg. Hasil Bayern Munchen versus Augsburg di Liga Jerman 2021-2022 sudah diketahui. Penyerang andalan Die Roten yaitu Robert Lewandowski berhasil menyelamatkan wajah timnya dari hasil imbang tanpa gol. Striker berdarah Polandia itu berhasil mencetak sebiji gol lewat tendangan penalti di menit ke-82. Alhasil Bayern Munchen makin kokoh di puncak klasemen Liga Jerman 2021-2022 dengan 67 poin. Lalu di liga selanjutnya di Liga Spanyol Real Madrid versus Getafe.
Real Madrid sukses memetik kemenangan di pertandingan jornada ke-31 La Liga musim 2021-2022. Menjamu Getafe di Estadio Santiago Bernabeu, Los Blancos berhasil menang dengan skor 2-0. Real Madrid membuka keunggulan di laga ini berkat gol Casemiro. Sementara di babak kedua, Lucas Vazquez mengunci kemenangan El Real dengan golnya. Di akhir babak kedua, Getafe nyaris mencetak gol melalui sepakan RS Unai. Namun bola hanya mengenai tiang sehingga skor 2-0 tidak berubah hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Berkat kemenangan ini, Real Madrid kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 72 poin. Sementara Getafe harus puas tertahan di peringkat ke-14 La Liga musim ini. Hasil pertandingan selanjutnya adalah Mallorca versus Atletico Madrid. Atletico Madrid gagal mencuri poin di kandang Mallorca. Skuad asuhan Diego Simeone tersebut kalah 0-1 dari tuan rumah. Pertandingan Mallorca versus Atletico Madrid selesai dihelat di Stadion Iberostar Sabtu kemarin malam. Gol kemenangan Mallorca sendiri yang tercipta dilesakkan oleh Vedat Muriqi lewat titik putih pada menit ke-68. Duet Anthony Griezmann dan Luis Suarez terlihat sangat buntu. Mereka digantikan oleh Diego Simeone di tengah pertandingan. Griezmann hanya bermain 45 menit sementara Suarez sedikit lebih lama yakni menit ke-62. Hasil Mallorca versus Atletico Madrid tersebut membuat Los Rojiblancos julukan Atletico tersebut gagal menggeser Barcelona di klasemen Liga Spanyol. Atletico saat ini bertengger di posisi keempat dengan raihan 57 poin. Jumlah poin itu sama dengan yang dimiliki oleh Barcelona. Hasil pertandingan selanjutnya dari Liga Italia antara Inter Milan versus Verona. Bertanding di kandang sendiri, Nerazzurri membawa misi 3 angka demi menjaga asa pertahankan gelar setelah pekan lalu AC Milan terpeleset saat bentrok dengan Bologna. Mau tidak mau, Inter Milan harus mendulang 3 poin kemenangan di semua laga sisa, termasuk saat menjamu tim kuda hitam bernama Hellas Verona. Dengan kemenangan Inter Milan, hasil ini membuat Nerazzurri menempel ketat AC Milan di papan klasemen. Kini kedua tim hanya terpaut 1 angka saja dengan Rossoneri dan Nerazzurri sama-sama memainkan 31 laga yang sudah dimainkan. Di pihak lain, hasil 2-0 ini juga akan membuat Hellas Verona berada di papan ke-9 dengan raihan 45 angka hasil dari 32 pertandingan. Lalu di laga selanjutnya ada Cagliari versus Juventus. Juventus kembali ke jalur kemenangan di lanjutan Liga Italia. Bianconeri tertinggal lebih dulu sebelum comeback untuk mengalahkan tuan rumah Cagliari dengan skor 2-1. Pertandingan Cagliari versus Juve dilangsungkan di Stadion Unipodomus Minggu dini hari. Joao Pedro membawa Rossoblu unggul lebih cepat. Lalu Matthijs de Ligt mencetak gol penyama untuk memastikan babak pertama seimbang. Dusan Vlahovic muncul sebagai pahlawan si nyonya besar usai mencetak gol penentu kemenangan. Tambahan 3 poin ini yang diraih tetap menempatkan Juve di peringkat 4 klasemen dengan 62 poin dari 32 pertandingan. Sementara itu, Cagliari masih dalam ancaman degradasi. Cagliari bertengger di peringkat 17 dengan 25 poin. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.